Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Denny Chandra. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku. Dan penasaran buku apa yang akan saya review kali ini? Tetap ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan saya bagikan di channel ini. Baik, teman-teman semuanya, sesuai janji saya tadi, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Unboss, Bagaimana Cara Kita Memimpin di Era Digital. Jadi kalau teman-teman yang lagi mencari referensi tentang bagaimana caranya mengelola perusahaan, mengelola komunitas, mengelola organisasi, ataupun mengelola proyek yang sebagian besar anggotanya adalah generasi digital atau generasi milenial, atau bagi kalian yang merasakan bahwa pengelolaan manajemen yang ada saat ini sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kondisi yang terjadi saat ini, maka kalau kalian memang mencari jawaban tentang berbagai pertanyaan tersebut, maka kalian berada pada tempat yang tepat, karena saya akan mereview sebuah buku yang menawarkan terobosan-terobosan serta jawaban untuk hal-hal yang menjadi keresahan teman-teman tersebut. Oke, sebelum masuk ke review tentang buku ini, maka sekilas kita lihat dulu sinopsis atau resume yang ada di cover belakang buku ini. Jadi akan saya bacakan saja buat teman-teman semua. Sesuai judulnya yaitu Unboss, Bagaimana Seharusnya Kita Memimpin di Era Digital. Apakah gaya kepemimpinan lama masih tepat digunakan di zaman digital saat ini? Buku Unboss menjawab dengan amat tegas yaitu tidak. Jadi generasi sekarang, entah disebut sebagai generasi digital atau generasi milenial, membutuhkan jenis kepemimpinan baru yang sesuai dengan gaya dan dunia mereka. Unboss adalah jawaban bagi generasi digital saat ini. Sebuah perusahaan tak bisa lagi dijalankan dalam hierarki yang kaku. Mindset bos dan karyawan diganti menjadi relasi yang setara. Lokasi kerja juga tidak lagi terpatok oleh kungkungan geografis. Tujuan perusahaan pun bukan semerta-merta hanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi juga mewujudkan visi sosial yang manfaatnya terasa lebih luas. Rantai birokrasi dan manajemen organisasi yang berbelit dipupus demi efektivitas kerja. Unboss adalah konsep kepemimpinan baru dalam cara bekerja dan berorganisasi bagi kita semua, agar relevan dengan kemajuan dan kebutuhan zaman saat ini. Dimanapun, kapanpun Anda memulai, buku ini adalah pintu masuk yang pas untuk mendapatkan ide-ide inovatif yang mengejutkan dan sekaligus bisa mengadaptasikannya di organisasi atau perusahaan dalam perspektif generasi milenial. Itu tadi sinopsis atau ringkasan yang ada di cover belakang buku ini. Dan buku ini ditulis oleh Lars Collin dan Jacob Botter. Lars Collin adalah pensiunan dari grup Chairman Grundfos, sebuah perusahaan dengan pendapatan 3 miliar euro dan pabrikan pompa air terbesar di dunia. Dia juga seorang mantan ketua World Scout Foundation dan anggota dari World Committee. Sedangkan rekannya, Jacob Botter, adalah salah satu mitra pendiri WeMind, sebuah think tank dan perusahaan konsultan di Denmark. Jacob Botter ini termasuk blogger pertama di Denmark, dan sebelum menginjak usia 18 tahun, dia sudah membangun sebuah studio desain maya yang terdiri dari 250 orang desainer dari 50 negara. Jadi buku Unboss ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penulisnya adalah Lars Collin dan Jacob Botter, diterbitkan
di Indonesia oleh penerbit Rene Book, dan cetakan pertama kalinya itu pada Juni 2017, ketebalannya 396 halaman. Kalau diterbitkan pertama kali edisi bahasa Inggrisnya di tahun 2012, tapi baru masuk ke Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia pada tahun 2017. Dan walaupun buku ini terbitan 2012, diterjemahkan ke bahasa Indonesia 2017, tapi saya rasa masih relevan dengan kondisi saat ini, karena memang justru menggambarkan kondisi yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 atau tahun-tahun ke depannya. Jadi kalau boleh dibilang, kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, buku Unbossed ini lahir mendahului zamannya. Dan saya sendiri beli buku Unbossed ini udah dari tahun 2018, tapi baru sempat ngebacanya di tahun 2020. Kalau teman-teman bertanya kenapa baru sempat 2020, ya karena kesibukan. Sibuk apa? Sibuk mikirin kapan mau baca buku ini. Karena buku ini lumayan tebal, jadi pas mau bacanya masih mikir dan mikir. Baik, oke, bagaimana teman-teman? Kalian penasaran dengan setelah kita membaca tadi sinopsis atau resume yang ada di cover belakang buku ini? Apakah kalian tertarik untuk membeli dan membacanya? Atau kalau kalian masih penasaran, baik, sekarang akan kita lanjutkan. Saya akan review buku ini, buku Unbossed ini. Jadi tetap saksikan video ini sampai selesai. Jadi dalam buku ini disebutkan bahwa dunia ini tidak sama lagi dengan kondisi 20 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun yang lalu ketika konsep-konsep manajemen yang ada saat ini digagas untuk pertama kali. Jadi konsep itu bukan hanya sudah kadaluarsa, namun semua konsep itu juga akan mengekang manusia, perusahaan, organisasi maupun kehidupan masyarakat. Jadi pada masa saat ini dan masa yang akan datang, sebagian besar wilayah planet bumi akan terhubung oleh media sosial yang berbasis digital. Jadi kita semua akan mampu mengatasi penghalang-penghalang yang sebelumnya sangat, ya mungkin membayangkan saja kita masih tidak mungkin untuk bisa tertembus. Entah itu penghalang fungsional, pagar-pagar hierarki, batasan perusahaan, demarkasi profesional, dan juga batas negara dan benua. Masih menurut buku ini, yaitu kalangan muda yang saat ini memulai pekerjaan dan akan memulai karir pertama mereka akan memiliki persepsi yang sama sekali berbeda dengan senior-senior mereka yang ketika pertama kali merintis atau menjejak karir. Jadi makna tentang pekerjaan, jabatan, organisasi itu tidak akan sama antara generasi muda saat ini dengan para senior mereka yang terdahulu ketika memasuki atau menjajaki dunia karir. Jadi kita tidak akan bisa menyuruh mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka pahami dan mereka anggap tidak bermakna. Sehingga saat ini sudah saatnya para pimpinan, para pengambil kebijakan, serta kita semua untuk memikirkan kembali cara kita bekerja saat ini. Unbossed mempertanyakan cara kita mempersatukan orang, cara kita berkomunikasi, cara kita memasarkan, mengelola, merekrut, memotivasi, memberikan imbal jasa, serta bagaimana cara kita mengembangkan dan cara kita berorganisasi. Konsep Unbossed mempertanyakan segala hal yang sekarang ini dianggap benar oleh perusahaan, organisasi, badan-badan sektor publik maupun pemerintahan. Menurut konsep Unbossed ini, komunikasi yang dibangun bukan lagi berpola atasan bawahan, tetapi bersifat kemitraan dan kekeluargaan, dan kepemimpinan dalam perusahaan sudah tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara yang konvensional. Jadi relasi bos karyawan itu tidak bersifat lagi seperti ada atasan bawahan, tetapi sifatnya lebih ke kesetaraan. Setara sebagai mitra, sama-sama saling membutuhkan dan sama-sama saling menguntungkan. Begitu juga dengan tata kelola perusahaan yang berdasarkan hierarki, itu dianggap sudah tidak relevan lagi.
dan sistem tersebut hanya membatasi ruang gerak, inovasi, dan efektivitas dalam bekerja. Hubungan dengan konsumen pun mengalami pergeseran makna yang tidak lagi hanya sekedar hubungan untuk memasarkan produk, tetapi lebih ke hubungan yang dibangun untuk memberikan pelayanan serta memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konsumen kita. Dan masih banyak lagi poin-poin mengenai gerakan ini yang sangat konstruktif untuk mengubah citra dan dinamika perusahaan menjadi lebih konstruktif sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dan pembuatan buku Unbossed sendiri pun merupakan proyek yang memakan waktu cukup lama, bertahun-tahun malah, yaitu karena buku yang diawali oleh Lars Collins dan Jacob Botter ini pada akhirnya merupakan karya kolaboratif dari ratusan orang yang turut serta memberikan umpan balik dan masukan sampai terciptanya buku Unbossed ini. Dan yang lebih hebatnya lagi, yang lebih lebih fenomenalnya lagi, hak cipta dari setiap penjualan buku ini justru dijadikan untuk kemaslahatan banyak orang. Jadi buku ini keuntungannya didonasikan untuk gerakan pramuka yang dinilai sebagai wadah untuk melahirkan regenerasi kepemimpinan. Selain itu, desain buku ini juga tidak monoton, dilengkapi dengan peta buku dan kutipan-kutipan menarik yang ada di akhir setiap bab, sehingga tidak membuat mata kita cepat lelah ketika membaca. Buku setebal 396 halaman ini layak dibaca oleh siapa saja, oleh para visioner, para pemimpin, atau bagi kalian yang merupakan calon-calon pemimpin, para penggerak perubahan, para direktur, dan para manajer di perusahaan yang menginginkan perubahan dan kemajuan. Jadi, sekali lagi, selamat meng-unboss. Jadi demikian, saya sudahi dulu review buku Unbossed, bagaimana seharusnya kita memimpin di era digital. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, kalau untuk saya pribadi, saya suka dan saya rekomendasikan kalian juga harus punya dan baca buku ini. Baik teman-teman semuanya, demikian tadi review buku Unbossed, bagaimana seharusnya kita memimpin di era digital. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kalau kalian ada saran atau ide untuk buku apa lagi yang akan saya review, silakan sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalian juga bisa follow saya di Instagram @dennychandra. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.